Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang review artikel yang berjudul Transdermal Drug Delivery System yang beranggotakan saya sendiri Amanda Riani, Andri Novianto, Syifa Nur Alawiyah, Atika Zarani, Sania Maulidia, Ade Putra Prakasa, Widya Plastikawasari, Awal Pradika, Siti Fatimah Azhara. Next. Sistem penghantaran obat. Sistem penghantaran obat adalah strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan hayati bahan aktif farmasi. Sistem penghantaran obat transdermal menggunakan kulit sebagai tempat pemberian obat. Obat yang diberikan diserap ke dalam sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah di kulit dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Next. Penyerapan obat melalui kulit. Penyerapan obat melalui kulit memiliki hambatan utama yaitu stratum corneum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andri Novian. Penyerapan obat melalui kulit. Review artikel ini mengeksplor tentang sistem penghantaran obat transdermal, terutama dalam memodifikasi stratum corneum untuk meningkatkan permeasi obat melalui kulit. Next. Kelebihan sistem penghantaran obat transdermal. Yang pertama, penghindaran metabolisme lintas pertama. Yang kedua, kemudahan aplikasi dan administrasi. Yang ketiga, tidak perlu tenaga ahli. Yang keempat, potensi untuk mengurangi frekuensi pemberian. Yang kelima, digunakan untuk pengiriman berbagai jenis obat, baik senyawa hidrofilik maupun hidrofobik. Kekurangan sistem penghantaran obat transdermal. Yang pertama, dapat menyebabkan iritasi kulit. Yang kedua, terbatas pada obat-obatan yang cocok. Yang ketiga, level plasma dapat dicapai secara perlahan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Metode yang digunakan untuk meningkatkan pengiriman obat transdermal yang pertama ada interaksi obat kendaraan, kedua vesikel dan analognya, ketiga modifikasi stratum corneum, keempat metode pengiriman transdermal yang digerakkan oleh energi atau bantuan listrik, dan yang kelima ada metode bypass. Next. Metode interaksi obat dan kendaraan. Metode ini merupakan metode pertama yang digunakan untuk meningkatkan penyerapan obat di kulit. Metode ini dibagi menjadi 4 teknik yang berbeda. Yang pertama, pemilihan obat atau prodrug, kedua, pemasangan ion, ketiga, sistem eutektik, dan keempat, metode potensial kimia atau termodinamika. Next. Teknik prodrug. Pendekatan atau teknik prodrug melibatkan pengikatan bagian yang tidak aktif dengan obat, menggunakan interaksi kovalen sehingga obat yang dimodifikasi lebih hidrofobik daripada bentuk aktifnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan metode prodrug dapat meningkatkan aktivitas farmakologi obat tertentu. Obat yang berhasil yaitu stafudin, naltrexone, bupropion, morfin, indomethacin, karbamat, dan haloperidol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pemasangan ion. Penambahan spesies ion yang berlawanan ke dalam formulasi obat akan menghasilkan senyawa berpasangan netral yang memiliki koefisien partisi yang berbeda terhadap stratum corneum. Setelah penerapan molekul pasangan ion, obat induk akan dilepaskan dan kemudian diserap ke dalam sirkulasi. Obat yang berhasil ditingkatkan dengan metode pemasangan ion yaitu ada risedronate, bisoprolol, escitalopram, berberin, zoltoprophen, dan nikotin. Next. Kedua, metode vesikel dan analognya. Nanovesikel didefinisikan sebagai vesikel bilayer sferis berukuran nano yang terdiri dari lipid atau analog lainnya, seperti surfaktan. Beberapa nanovesikel yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman transdermal yaitu ada liposom, etosom, transfersom, niosom, dan fitosom. Next. Ketiga, modifikasi stratum corneum. Morrow, menurut Morrow mengkategorikan
hidrasi kulit, dan penggunaan bahan kimia tambahan sebagai metode untuk memodifikasi stratum corneum. Hidrasi kulit adalah proses untuk meningkatkan kelembaban kulit dan kadar air sehingga obat lebih mudah meresap ke dalam stratum corneum. Contohnya seperti penggunaan occlusive dressing dan patch. Peningkatan kimia berfungsi dengan menggunakan lapisan ganda lipid SC berinteraksi dengan protein atau memodifikasi koefisien partisi obat. Contohnya adalah sulfosida, azon, asam lemak, dan alkohol, surfaktan, dan terpen. Selanjutnya ada metode yang digerakkan oleh energi. Nah, metode ini tuh menggunakan perangkat listrik untuk meningkatkan penyerapan obat ke dalam kulit. Yang pertama itu ada lontoporesis yang menggunakan arus listrik 0,5 hingga 20 mA. Yang keduanya itu ada ultrason non-kavitasional, dan yang ketiga ada elektroporesis yang menggunakan tegangan tinggi yaitu 10–1000 volt selama periode waktu yang sangat singkat atau kurang dari beberapa ratus milidetik. Yang keempat itu ada ablasi termal. Yang kelima ada sonoporesis yang menggunakan ultrason pada frekuensi 20 kHz sampai 16 MHz. Selanjutnya metode BIPAS. Generasi kedua itu pengiriman transfolikular. Generasi ketiga itu tape strip, yaitu teknik untuk menghilangkan lapisan stratum corneum superficial dengan mengoleskan pita perekat pada permukaan kulit beberapa kali. Pemotongan mikro, yaitu stratum corneum dihilangkan secara bertahap menggunakan partikel aluminium oksida yang dimobilisasi dalam kecepatan yang dipercepat. Partikel yang dipercepat akan memotong stratum corneum dan membuat saluran mikro di kulit. Jarum mikro, yaitu jarum ini dapat menembus stratum corneum dan membuat saluran mikro setelah dimasukkan ke dalam kulit. Next. Jarum mikro itu dibagi menjadi 3. Yang pertama jarum mikro padat, yang kedua jarum mikro berlapis, yang ketiga jarum mikro berongga. Next. Jarum mikro padat yaitu microneedles padat menggunakan saluran mikro. Microneedle dibuat di kulit sebagai saluran penyerapan obat. Microneedle dihilangkan dan patch transdermal diterapkan ke mikrokonduit sampai obat dilepaskan dan meresap melalui saluran mikro ke dalam kulit. Microneedle padat terbuat dari silikon untuk pengiriman kalsein. Ini ada beberapa dokumentasi, yang A itu silikon, yang B tungsten, yang C kalsium sulfat dihidrat, yang D asam polikaktat. Selanjutnya ada jarum mikro berlapis. Dibuat dengan melapisi ujung jarum microneedle oleh formulasi obat. Untuk menyiapkan pelapisnya, obat dicampur dengan bahan pengental dan surfaktan. Microneedle itu dibuat dari logam atau polimer. Kelemahan dari microneedle berlapis itu adalah terbatasnya jumlah obat yang dapat dikirim karena kendala atau pembatasan permukaan pelapis. Berikut ada gambar keterangan dari microneedle yang dilapisi oleh pelapis obat. Untuk yang A itu desmopressin dan yang B DNA. Next. Selanjutnya ada jarum mikro berongga. Microneedle berongga untuk mengirimkan obat secara terus-menerus melalui lubang jarum ke dalam kulit. Microneedle berongga berbasis silikon dan kaca. Penggunaan microneedle berongga itu tidak terbatas pada tujuan pengiriman transdermal. Kerugian dari microneedle berongga itu adalah kemungkinan dari penyumbatan setelah jarum dimasukkan karena lubang jarum terbuka.
Berikut ada keterangan dari microneedle berlongga yang A itu terbuat dari kaca dan B terbuat dari silika. Next. Selanjutnya ada melarutkan jarum mikro. Untuk pembuatan melarutkan microneedle, obat dicampur dengan polimer larut yang biokompatibel. Melarutkan microneedle telah diproduksi menggunakan banyak polimer yang berbeda. Melarutkan microneedle dapat digunakan untuk mengantarkan obat-obatan microwave kecil dan besar. Melarutkan microneedle juga ada kelemahannya seperti dekomposisi polimer di kulit, jumlah obat yang terbatas yang dapat diformulasikan dalam jarum dan kemudian dikirim ke kulit. Berikut ada keterangan dari gambar microneedle yang dibuat dari beberapa polimer, yang A itu dari poli atau vinyl pyrrolidon, yang B juga dari polimer poli atau vinyl pyrrolidon, dan yang C adalah polimer dari polulan. Next. Selanjutnya ada pembentukan jarum mikro. Microneedle pembentukan hidrogel pertama dibuat dari campuran berair yang mengandung polimetil vinyl ether keomaleat anhidra dan polietilen glikol. Microneedle pembentuk hidrogel telah digunakan untuk meningkatkan penyerapan transdermal dari berbagai senyawa aktif reservoir, seperti wafer terliofilisasi polivinyl alkohol, ikatan silang gelatin 2-hidroksietil metakrilat atau HEMA, ikat silang etilen glikol dimetakrilat atau EGDEMA. Pertama, karena obat bukan merupakan bagian komponen dari matriks microneedle, adalah mungkin untuk memuat lebih banyak obat ke dalam reservoir yang memuat obat terkait daripada yang dapat dimuat ke dalam susunan microneedle itu sendiri. Kedua, setelah aplikasi, microneedle yang bengkak dikeluarkan utuh dari kulit. Karenanya tidak ada deposisi polimer di kulit. Ketiga, microneedle pembentuk hidrogel hanya membutuhkan proses aplikasi satu langkah yang mengarah pada kemudahan administrasi. Keuntungan ini telah menunjukkan bahwa microneedle pembentuk hidrogel dapat dianggap sebagai strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan penghantaran obat ke seluruh kulit. Next. Pemilihan bahan dan metode pembuatan jarum mikro. Microneedle dibuat menggunakan sistem mikroelektromekanis atau MEMS. MEMS adalah teknologi untuk membuat komponen mikro yang menggabungkan aspek mekanik dan elektrik. Pada tahun 1855, Alphonse Poitevin menggabungkan cahaya dengan litografi berdasarkan keahlian fotografinya. Hal ini disebut fotolitografi. Langkah pertama dalam fotolitografi adalah memaparkan wafer silikon ke oksigen atau uap yang dilembabkan pada suhu tinggi 1000 derajat Celcius. Wafer dipanaskan terlebih dahulu dengan cara dimasukkan ke dalam oven yang bersuhu 200-250 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit untuk menghilangkan molekul air. Sebelum proses utama, sangat penting untuk memastikan bahwa permukaan wafer silikon bersih dari partikel debu atau bahan organik lainnya. Larutan yang terdiri dari amonium hidroksida, hidrogen peroksida, air, perbandingan 1:1:5 volume per volume digunakan untuk menghilangkan kontaminan organik dan logam berat. Next. Langkah ketiga mengikuti pertumbuhan silikon dioksida dan penghilangan air. Promotor adesi heksametil desilazen ditambahkan ke permukaan wafer sebelum bahan fotosensitif atau fotoresis diterapkan. Proses pelapisan pada putaran 1500 sampai 8000 rpm. Kemudian dilakukan untuk menutupi permukaan silikon dioksida dengan polimer organik fotoresis. Langkah selanjutnya adalah penyinaran lampu UV 150 sampai 500 nm dari lapisan fotoresis melalui topeng. Selanjutnya pada topeng akan dicetak ke lapisan fotoresis dan kemudian dilakukan pengembangan.
Pada resisten positif, lapisan yang terbuka akan menjadi lebih larut dalam larutan pengembangan karena melemahnya ikatan kimia di dalam resisten. Dengan demikian, bagian yang terpapar akan larut dalam larutan pengembang natrium atau kalium hidroksida, sedangkan pada tahanan negatif, bagian yang terpapar diperkuat secara kimiawi dan kelarutannya menurun dalam larutan pengembang. Setelah pola dipindahkan dan proses pengembangan selesai, dilakukan proses ETSA silikon dioksida. ETSA adalah metode untuk menghilangkan bagian yang dipilih menggunakan berdasarkan fotoresis yang dicitrakan setelah pola topping ditransfer. Metode ETSA yang paling umum adalah ETSA basah menggunakan larutan kimia dan ETSA kering menggunakan gas uap. Untuk membuat microneedle menggunakan cetakan, polimer yang dipilih dilarutkan dalam air untuk membentuk campuran berair. Campuran cor disentrifugasi untuk mengisi rongga dan menghilangkan gelembung selama proses pengecoran. Setelah sentrifugasi, campuran cor kemudian dikeringkan. Setelah microneedle benar-benar kering, microneedle dikeluarkan dengan hati-hati dari cetakan silikon dan dinding samping dipotong menggunakan pisau bedah yang dipanaskan. Next. Selanjutnya di sini ada vaksin virus COVID-19, pengobatan jangka panjang untuk virus HIV, sama produk kontrasepsi dan untuk tujuan diagnostik. Microneedle merupakan salah satu dari banyak strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penghantaran obat baik secara transdermal maupun intradermal. Kemampuan microneedle untuk menembus kulit dan menembus ke dalam epidermis memungkinkan obat ini untuk memberikan makromolekul termasuk vaksin ke dalam kulit. Manfaat menggabungkan microneedle dengan nanopartikel untuk pengiriman vaksin COVID-19 karena microneedle dapat diproduksi menggunakan biomaterial. Platform pengiriman ini telah diproyeksikan sebagai strategi prospektif untuk mengatasi tantangan dalam mengatasi COVID-19. Next. Teknologi microneedle telah terbukti berguna dalam pemberian obat antiretroviral. Kerja lama, pemberian obat antiretroviral jangka panjang diperlukan untuk meminimalkan efek samping obat. Setiap penelitian yang disebutkan menguraikan secara rinci serangkaian aspek positif bagi pasien pemberian obat ARV microneedle. Untuk memaksimalkan penggunaan microneedle untuk pengobatan HIV, sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan sebelumnya kepada pasien dan profesional kesehatan tentang keamanan dan aplikasi klinis microneedle. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.